Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Basri Akmal dari Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai algoritma C4.5 dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Adapun presentasi ini merupakan bagian dari tugas akhir dalam kegiatan Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia, yakni Data Mining with Python yang diadakan oleh Universitas Nurul Jadid Python Probolinggo. Sebelum kita membahas mengenai algoritma C4.5, terlebih dahulu kita akan mengenal mengenai teknik data mining, yakni klasifikasi. Klasifikasi merupakan teknik data mining yang dapat digunakan untuk memetakan data ke dalam kelompok kelas yang telah ditentukan. Klasifikasi merupakan salah satu teknik yang termasuk supervised learning, yakni teknik di mana diperlukan data training atau data latih yang telah terlabel terlebih dahulu sehingga dapat digunakan untuk membuat model yang dapat memprediksi nilai baru yang belum memiliki label. Kemudian klasifikasi salah satunya dapat menggunakan model decision tree atau pohon keputusan, yakni struktur pembagi kumpulan data yang besar menjadi himpunan-himpunan data yang lebih kecil dengan menerapkan beberapa aturan. Dalam pohon keputusan ini dikenal beberapa istilah. Yang pertama ada root atau sering disebut sebagai node akar, yakni percabangan utama di mana percabangan-percabangan lainnya nanti akan dilahirkan dari percabangan pertama ini. Kemudian berikutnya ada internal node, yakni percabangan kedua, ketiga, dan seterusnya, yang bukan merupakan node akar. Kemudian juga dikenal istilah leaf, yakni label kelas. Kemudian model pohon keputusan ini menggunakan beberapa algoritma. Di antaranya adalah algoritma C4.5. Algoritma C4.5 ini merupakan algoritma yang dapat membuat pohon keputusan dari data training yang didasarkan pada informasi entropi dan perbedaan gain yang dimiliki oleh setiap atribut data. Lebih lanjutnya nanti akan kita bahas. Berikut sudah ada diagram alik dari algoritma C4.5. Algoritma C4.5 dimulai dari yang pertama ada input atribut, kemudian berikutnya kita akan menghitung entropi total. Entropi merupakan penentu keberadaan node dalam data training. Kemudian semakin tinggi nilai entropi suatu atribut, maka akan meningkatkan potensi klasifikasi untuk menjadikan atribut itu sebagai node. Nilai 0 berarti menyatakan bahwa semua data sudah dalam kelas yang sama. Untuk entropi sendiri dihitung dengan menggunakan persamaan entropi S sama dengan sigma dari negatif PI dikali 2 log PI, di mana S ini merupakan himpunan kasus, kemudian N merupakan jumlah partisi dari S, dan PI merupakan proporsi dari SI atau himpunan kasus ke I terhadap himpunan kasus S. Kemudian setelah dihitung entropi total, dilakukan dengan menghitung entropi dan gain rasio untuk setiap atribut. Kemudian kita akan mencari nilai gain rasio yang tertinggi. Adapun gain sendiri merupakan kriteria untuk memilih suatu atribut apakah diambil sebagai node atau tidak. Kemudian gain dihitung dengan membandingkan gain A per split info A. Untuk gain SA sendiri dirumuskan sebagai entropi S dikurangi jumlah dari jumlah kasus pada partisi ke I dibagi jumlah kasus dalam S, kemudian dikali dengan entropi SI. Kemudian untuk split info itu dirumuskan sebagai negatif dari jumlah perbandingan antara jumlah kasus pada partisi ke I dibagi dengan jumlah kasus dalam S, kemudian dikali dengan 2 log perbandingan jumlah antara kasus pada partisi ke I dengan jumlah kasus dalam S. Kemudian setelah itu diambil nilai gain rasio yang tertinggi untuk dijadikan sebagai node.
Nah, kemudian algoritma akan dicek berhenti atau tidaknya dengan apakah semua atribut sudah dalam kelas yang sama. Jika belum, maka algoritma akan diulangi kembali dengan menghitung entropi. Namun jika sudah, maka akan dibuat decision tree-nya. Berikutnya akan kita jelaskan salah satu contoh kasus yang menggunakan algoritma C4.5. Jadi di sini merupakan di sini kita memiliki sebuah source code yang menggunakan algoritma C4.5 dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Langkah pertama adalah kita terlebih dahulu mengimport library yang kita perlukan dalam melakukan proses decision tree ini. Yang pertama kita ada mengimport library umum, jelas kita akan mengimport pandas, kemudian numpy dan matplotlib pyplot. Kemudian setelah itu kita juga akan mengimport, di sini saya menggunakan library input data dari sklearn dataset, di mana di sini kita akan menggunakan dataset breast cancer yang ada pada sklearn dataset. Kemudian pada library preprocessing kita menggunakan diantaranya ada dari sklearn kita menggunakan preprocessing, kemudian ada simple imputer untuk nanti data cleaning. Kemudian setelah itu kita juga mengambil untuk model selection-nya kita ada train test split, kemudian juga diambil standard scaler untuk feature scaling-nya. Kemudian pada library processing, ya ini di sini kita menggunakan decision tree, maka kita ambil dari sklearn adalah tree, kemudian untuk library evaluasi modelnya kita akan mengambil dari sklearn matrix, yakni confusion metric, kemudian accuracy score, dan classification report. Untuk visualisasi sendiri kita ambil grafis, di mana ini nanti akan membantu kita menampilkan hasil dari pohon keputusan yang dihasilkan. Kemudian selanjutnya pada input data, pada langkah kedua ini input data, kita akan membaca data yang terlebih dahulu, yakni dengan menggunakan source code BC sama dengan load breast cancer. Kemudian setelah itu kita akan bagi dua datanya untuk features dan targetnya. Kemudian setelah itu kita masuk ke pre-processing, di mana dalam tahap pre-processing ini diawali dengan data cleaning. Untuk data cleaning sendiri, di sini digunakan simple imputer tadi. Nah, untuk strategi pengisiannya yang digunakan adalah most frequent. Data cleaning ini bertujuan untuk menghilangkan atau mengisi kekosongan nilai data yang ada pada atribut datanya. Kemudian setelah itu, setelah data dilakukan data cleaning, selanjutnya kita akan membagi data menjadi data training dan data testing dengan menggunakan train test split. Untuk test size-nya sendiri atau ukuran dari data testingnya adalah 0,25 atau 25% dari dataset yang dimiliki. Setelah dibagi datanya, kemudian kita lanjutkan dengan feature scaling dengan menggunakan standard scaler. Yang di feature scaling adalah nilai dari Xtrain dan Xtest, di mana Xtrain dan Xtest ini merupakan atribut non-label yang telah dibagi dua menjadi data training dan data testing. Kemudian setelah dilakukan feature scaling, kita masuk ke tahap processing. Pada tahap processing, yang pertama kita lakukan adalah membuat model dari classifier-nya. Di sini kita menggunakan tree, decision tree classifier, ya dengan random state-nya adalah 0, kemudian max tip-nya non, min sample split-nya adalah 2, min sample leaf-nya adalah 1, dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita lakukan model fitting terhadap Xtrain dan Ytrain, di mana ini merupakan data training, kemudian kita lakukan model fitting terhadap data trainingnya, dan selanjutnya kita melakukan model prediction atau prediksi model menggunakan model.
di mana di sini kita membuat variabel baru yakni y-pred atau y-prediksi untuk mendapatkan nilai prediksinya. Kemudian setelah dilakukan model prediction, kita masuk ke tahap berikutnya yakni evaluation. Di mana dalam tahap ini kita akan menggunakan confusion metric dan akurasi score dari model yang telah kita buat. Di sini seperti yang sudah disampaikan di awal, kita menggunakan confusion metric, kemudian ada classification report dan accuracy score. Selanjutnya, di tahap terakhir kita akan melakukan visualisasi hasil dengan menggunakan grafis tadi. Kita akan mengekspor grafis dari decision tree model yang telah kita buat. Sebagai contoh akan saya coba run. Ya, dapat dilihat di sini bahwa untuk confusion matrixnya adalah ini 50, 3, 14, dan 76. Sedangkan untuk tingkat akurasinya di sini kita bisa melihat ya, untuk precision-nya adalah 94 dan 84%, recall-nya adalah 85% dan 90%. Kemudian untuk tingkat akurasinya sendiri di sini sudah mencapai 88%. Selanjutnya, ini adalah hasil model decision tree yang telah kita buat dengan menggunakan source code tadi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.